Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sawafi Rahman dengan NIM C1K02310044 dari program studi budidaya perairan angkatan 2023 kelas B. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Fungsi Pancasila dalam Menghadapi Globalisasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah saya yang berjudul Fungsi Pancasila dalam Arus Globalisasi. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila sebagai suatu nilai. Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun manakala nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praktis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa maupun negara, maka nilai-nilai tersebut kemudian akan dijabarkan ke dalam suatu norma yang jelas sehingga menjadi suatu pedoman. Norma tersebut meliputi norma moral dan norma hukum. Atas pengertian inilah, maka nilai-nilai dan norma-norma Pancasila sebenarnya berasal dari bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain, perkataan bangsa Indonesia sebagai asal mula materi atau causa materialis. Nilai-nilai Pancasila jadi pada hakikatnya sila Pancasila bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praktis, melainkan merupakan sumber norma yang pada waktunya harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam norma-norma etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Oke, yang kedua ada hakikat Pancasila sebagai aspek kehidupan. Sebagai aspek kehidupan bangsa Indonesia selalu mencerminkan, menjunjung tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, yang kedua ada hakikat Pancasila sebagai aspek kehidupan bangsa Indonesia selalu mencerminkan, menjunjung tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pengamatan pada Pancasila tidak memiliki sifat imperatif atau memaksa. Hakikat pengertian Pancasila yang bersifat melengkapi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung pengertian bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar aturan bagi seluruh peraturan hukum di Indonesia, dan segala peraturan hukum yang berlaku harus selalu bersumber pada Pancasila dengan menjunjung nilai-nilai Pancasila itu sendiri dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yang kedua ada Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, diartikan sebagai dasar atau landasan yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara yang beragam atau majemuk, baik suku bangsa yang berbeda maupun latar belakang adat istiadat dan daerah, bahkan perbedaan agama. Oleh karena itu, kedudukan konsepsi kenegaraan yang majemuk dapat mengelola keanekaragaman tersebut dengan menjamin utuhnya kesatuan dan persatuan bangsa. Baik, yang selanjutnya ada hakikat pengertian Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga masih tetap tercantum dalam pasal 12 Undang-Undang tahun 2011 sebagaimana dinyatakan pada pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum perundang-undangan. Yang kedua, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia memiliki peran penting sebagai alat pemersatu bangsa dengan 5 sila yang menjadi pijakan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia serta merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Menurutnya, keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara adalah kurun waktu 14 tahun terakhir menimbulkan keprihatinan di berbagai kalangan. Pemerintah sendiri semakin menyadari bahwa Pancasila yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia
sebagai pemersatu bangsa dan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia sekarang makin tidak populer. Oke, yang perlu diketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai histori dan asas ideologi yang digunakan dalam aktivitas berbangsa dan bernegaranya. Berlainan dengan negara lain di dunia, Pancasila diangkat menjadi ideologi bangsa Indonesia dikarenakan nilai-nilai yang tercantum di Pancasila adalah nilai-nilai asli dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Pada Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur yang sudah berada serta berkembang pada setiap aktivitas masyarakat bangsa Indonesia bahkan saat Indonesia masih belum merdeka. Nilai-nilai luhur tadi dicetuskan lagi oleh Bapak pendiri bangsa ketika negara Indonesia didirikan sampai akhirnya dasar negara yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia dirumuskan sesuai dengan yang telah dijelaskan Muzayyin tahun 1922 bahwa Pancasila itu merupakan paham dan karakter masyarakat Indonesia. Oke, di dalam nilai-nilai Pancasila ini tertera cita-cita bangsa Indonesia yang wajib untuk diangkat serta diupayakan. Nilai-nilai Pancasila masyarakat Indonesia nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat Indonesia dapat menjalankan kehidupannya dalam bermasyarakat dengan baik. Apalagi Indonesia memiliki keanekaragaman suku, ras, agama, dan tingkat sosial yang berbeda. Namun, seiring bertambahnya zaman, nilai-nilai Pancasila mulai luntur dalam semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap warga negara. Ditambah, kini memasuki era globalisasi yang mana pada era ini, ilmu pengetahuan serta teknologi berkembang pesat. Perkembangan teknologi di era globalisasi ini dapat mengikis nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Pada era globalisasi, semua budaya maupun ideologi yang bersumber dari negara luar bisa masuk ke Indonesia dengan mudahnya. Pada pudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dapat sangat berakibat fatal bagi kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Oke, berikutnya ada Pancasila memiliki fungsi dan peranan secara umum, yaitu di mana yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Esensi fungsi Pancasila selaku jiwa bangsa Indonesia yakni supaya Indonesia senantiasa ada pada jiwa Pancasila, di mana ada ilmu sila yang jadi karakteristik unik bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia. Pancasila selaku karakter bangsa Indonesia memiliki arti yakni Pancasila hadir beriringan dengan lahirnya negara Indonesia, yang dimana Pancasila ini mempunyai karakteristik unik dan hanya dipunyai atau dimiliki oleh negara Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari seluruh sumber hukum di Indonesia. Pancasila selaku pusat dari seluruh sumber hukum, berarti Pancasila mengendalikan seluruh hukum atau peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia. Wajib bersumber serta tidak berlawanan dengan Pancasila. Oke, yang keempat ada Pancasila sebagai perjanjian luhur PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selaku tubuh tempat perwakilan rakyat Indonesia yang bertepatan pada 18 Agustus 1945 yang menetapkan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang 1945 yang berdasar pada Pancasila, sehingga bisa disimpulkan kalau Pancasila itu ialah ketentuan yang terbentuk dari pemufakatan bersama rakyat untuk selamanya. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita. Pancasila sebagai cita-cita bertujuan untuk menggapai bangsa Indonesia menjadi adil, sejahtera, dan menyeluruh serta material serta spiritual yang bersumber pada Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Pancasila merupakan falsafah hidup serta karakter bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai serta norma-norma yang dimana oleh bangsa Indonesia diyakini sangat benar, adil, bijaksana, serta pas untuk bangsa Indonesia. Salah satu hal yang
dikhawatirkan terjadi pada era globalisasi ini adalah salah satunya masyarakat Indonesia yang dikhawatirkan lupa kepada jati diri sebagai bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila sendiri bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen itu merupakan pengaplikasian dari karakter bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR tahun 2000 mengenai kesatuan, pemantapan, dan kondisi warga negara Indonesia saat ini, di mana nilai-nilai budaya dan agama bangsa dan dalam berbangsa dan bernegara tidak dijadikan sumber etika oleh masyarakat Indonesia sebagian besar. Hal inilah yang akhirnya memunculkan kritis moral dan akhlak yang merupakan pelanggaran hukum, kesenjangan sosial, ekonomi, budaya yang sangat besar, dan ketidakadilan. Pelanggaran HAM, dan kurangnya kepercayaan, penghayatan, dan pengalaman mengenai pentingnya nilai-nilai dalam setiap sila dalam Pancasila untuk nanti diamalkan dalam segala bidang dan lapisan kehidupan berbangsa secara konsisten. Oke, baik, cukup. Mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.